Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan para calon mahasiswa terbaik universitas terbaik di Indonesia tahun 2021. Teman-teman sekalian, sepertinya jalur SBMPTN itu hari ini terakhir tes, artinya kita sudah memberikan yang terbaik di jalur tes SBMPTN. Kita tinggal menunggu hasilnya dan alangkah baiknya kita juga menengok tentang peluang-peluang atau jalur-jalur yang lain khususnya setelah SBMPTN itu selesai. Nah, beberapa kampus, hampir semua kampus itu membuka jalur mandiri. Pada video kali ini saya akan kupas tentang jalur mandiri di UNER ya tahun 2021. Nanti bagaimana sistemnya dan yang paling penting kuotanya itu sangat besar teman-teman, 50% ya. Kuotanya 50% dari total mahasiswa yang diterima di tahun 2021. Oke, next. Nah, tahun 2021 UNER itu seperti di video yang lalu ya, itu kuota mahasiswanya itu antara 6.300-an ya. Ada 3 jalur yang dilakukan oleh UNER, SNMPTN, SBM, dan Mandiri. Dan Mandiri ini seperti yang tadi saya sampaikan itu sangat besar sekali ya, 50% kuotanya dari total sekitar 3.150 mahasiswa akan diterima oleh jalur mandiri. Dan ini menurut saya peluangnya sangat besar untuk teman-teman jikalau nanti belum ditakdirkan di SBMPTN maka bisa juga mencoba jalur mandiri. Nah, tahun ini UNER itu membuka 2 jalur untuk yang program mandiri. Yang pertama mandiri kemitraan. Mandiri kemitraan ini tidak pakai tes tulis ya, menggunakan skor UTBK. Jadi ini lumayan longgar ya untuk teman-teman nanti tinggal menunggu hasil pengumuman. Jika belum beruntung di SBMPTN maka nilai UTBK teman-teman itu bisa dipakai untuk daftar jalur mandiri kemitraan. Yang kedua mandiri tapi ada tes tulisnya. Nah, ini tentunya butuh energi, butuh persiapan juga. Barangkali nanti teman-teman juga berkeinginan untuk masuk melalui jalur yang tes tulis. Nah, apa persyaratan dan hal yang harus dipenuhi dari kedua jalur ini? Nah, teman-teman nanti secara lengkap bisa dibuka di websitenya UNER ya, di ppmp, di atasnya .uner.ac.id. Nanti klik yang di pojok kanan atas bagian kemitraannya. Ini saya berikan penjelasan langsung ke mekanisme ya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri kemitraan UNAIR dapat diikuti oleh lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat yang didasarkan atas nilai UTBK SBMPTN tahun 2021, portofolio dan prestasi-prestasi lainnya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah seleksi mandiri kemitraan itu menggunakan nilai UTBK tahun 2021. Tentunya nanti juga ada portofolio dan teman-teman juga bisa menyertakan prestasi yang lain. Apa persyaratannya? Yang pertama, lulusan SMA, MA atau SMK sederajat tahun 2019, 2020 atau 2021. Jadi ini masih boleh lulusan tahun lalu sama 2019 ya untuk daftar. Yang kedua, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Yang ketiga, memiliki nomor peserta UTBK SBMPTN tahun 2021. Ini yang untuk lulusan tahun ini ya. Kemudian yang 4, nah ini, memilih Universitas Airlangga pada UTBK SBMPTN sebagai pilihan 1 dan atau pilihan 2. Jadi mandiri kemitraan itu sepertinya hanya bisa didaftar atau peserta yang boleh mendaftar itu yang kemarin pas UTBK itu teman-teman pilihan 1 atau pilihan 2-nya itu memilih UNER. Jadi kalau misalnya ada peserta yang pilihan 1 dan 2 tidak ada pilihan di UNER, sepertinya tidak bisa ikut program mandiri kemitraan. Saya menafsirkan itu dari poin 4 ya, memilih Universitas Airlangga pada UTBK SBMPTN sebagai pilihan 1 dan atau pilihan kedua. Yang kelima, memiliki surat rekomendasi dan dukungan, bisa nanti finansial dari instansi mitra Universitas Airlangga. Nah, ini nanti ada form yang bisa diisi ya untuk nomor 5. Nomor 6, membuat portofolio yang berisi deskripsi diri tentang motivasi memilih program studi serta komitmen belajar di Universitas Airlangga. Nah, portofolio ini biasanya nanti juga ada
dokumen atau ada form yang bisa diisi. Kemudian kapan jalur ini itu bisa registrasinya? Nah, ini yang pertama pendaftaran online ya, itu tanggal 19 April sampai 10 Juni. Jadi sudah dibuka ya, dan ini terakhir sampai 10 Juni. Ini berarti sampai pengumuman hasil SBMPTN ya. Jadi teman-teman sekarang masih bulan Mei, masih ada waktu 1 bulan lebih untuk bisa mendaftar di program ini. Yang kedua ada pembayaran biaya seleksi, ini 19 April sampai 11 Juni. Kemarin saya lihat itu sekitar ada biaya formulirnya 300.000. Kemudian pengumumannya itu 16 Juni. Jadi ini sekitar seminggu setelah pengumuman SBMPTN. Nah, informasi lebih lanjut teman-teman nanti bisa berkontak di nomor yang disediakan oleh panitia di bawah ini dengan menggunakan platform WA ya, bukan telepon tapi chat WhatsApp. Dan di sini nanti ada di bawahnya ini ada download form, beberapa form yang bisa teman-teman download itu terkait dengan surat komitmen, kemudian surat kemitraan, dan juga mungkin tadi portofolio. Sudah ada formnya semua, tinggal teman-teman nanti mengisi. Nah, saya kira ini peluang yang sangat bagus teman-teman dengan kuota 50% dan tidak ada tes tulis, hanya menggunakan nilai UTBK, teman-teman bisa mempertimbangkan ya sebagai second opinion atau cadangan, barangkali nanti belum ditakdirkan lolos di jalur SBMPTN. Yang berikutnya ini adalah jalur mandiri, tapi yang tidak menggunakan nilai UTBK, tapi menggunakan nilai tes mandiri. Jadi nanti ada tesnya ya. Ini pendaftaran online-nya ini belum dibuka ya, baru dibuka tanggal 10 Mei, jadi minggu depan baru dibuka sampai 20 Juni. Kemudian verifikasi dokumennya sama ya, 10 Mei sampai 21 Juni. Kemudian pengumuman lolos verifikasi online, jadi nanti ada verifikasi dokumen, itu 10 Mei sampai 21 Juni. Kemudian perbaikan bagi yang tidak lolos, misalnya ada dokumen yang belum dipenuhi, itu panitia memberikan opsi atau memberikan peluang untuk bisa memperbaiki dokumen sehingga bisa lolos administrasi ya, jadwalnya sama. Kemudian ada pembayaran biaya ujian, ini biasanya adalah pembelian formulir seperti yang sama dengan yang kemitraan ya, 300.000 Anda salah. Dan ujian tulisnya ya, ini. Yang penting ini ada ujian tulis tanggal 26 Juni. Tentunya teman-teman harus siap jika memang jalur mandiri ini akan ditempuh, dan pengumuman hasil seleksinya tanggal 3 Juli tahun 2021. Ini tentunya berarti jauh setelah pengumuman SBMPTN ya. Nah, ini tentunya juga memberikan peluang bagi teman-teman yang nanti semisal belum ditakdirkan di jalur SBMPTN, kemudian mungkin belum tertarik atau belum juga diterima di jalur kemitraan, jalur mandiri ini bisa jadi salah satu opsi untuk bisa tetap berkuliah tahun ini di Universitas Airlangga pada jurusan yang diminati atau yang diinginkan. Nah, tanggal-tanggal ini bisa teman-teman catat nanti, atau secara lebih jelasnya bisa langsung buka di webnya UNER ya, di ppmb.uner.ac.id untuk menu jalur mandiri atau kemitraan. Nah, mudah-mudahan ini membantu teman-teman informasi tentang jalur mandiri UNER. Tetap semangat, tetap optimis. Tentunya di video berikutnya saya akan kupas tentang bagaimana soal tes jalur mandirinya UNER tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa hadirkan video di pertemuan berikutnya, dan juga informasi jalur mandiri untuk kampus-kampus yang lain. Bismillah, tetap semangat. Insya Allah tahun ini teman-teman bisa diterima di kampus impian dan jurusan yang terbaik. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.